Oke, kita tengok fizik. Siapa mau mulakan? Semalam apakah persoalan kita? Yang kita simpulkan ialah benda yang pegun akan terus pegun, dan kalau dia sedang bergerak, dia akan terus bergerak. Bergerak macam mana dia bergerak? Bergerak terus saja lurus. Adakah semakin cepat, semakin perlahan? Itu kalau ada sesuatu. Nah, kalau dia tiada, dia akan terus bergerak dengan garis lurus dengan hal laju sama. Okey, kecuali ada daya, bukan daya geseran, kecuali ada daya. Tapi kita sudah juga nampak kalau ada daya tetapi dia di cancel oleh daya lain, bermaksud kalau jumlah dayanya, jumlah daya yang kita guna perkataan daya paduan. So maksudnya kalau pegun akan terus pegun, kalau bergerak akan terus bergerak pada garis lurus dengan laju yang sama, kecuali dikenakan satu daya paduan. Very good. So sekarang kita mau terangkan, okey, yang ini yang kamu buatkan semalam, botol dengan kain dengan kertas. Okey, apa berlaku? Kalau ditarik dengan laju kertasnya dan dia cukup licin, botol itu akan kekal di kedudukan tersebut. Kenapa? Daya geseran. Baik, sekejap. Kita mau terangkan kenapa dia kekal di situ. Kurang daya geseran. So dia asalnya pegun. So memanglah dia akan terus pegun kecuali ada daya. Kan sebenarnya kita tak perlu terangkan kenapa dia pegun, sebab yang pegun memang pegun. Tetapi dalam kes ini daya yang kamu kenakan terlalu sedikit dan terlalu cepat, so dia tidak akan bergerak lah. Okay, so yang penting dia pegun dan oleh itu dia terus pegun. Sama juga dengan yang kain dengan pinggang. Ada siapa cuba di sini? Semalam? Tidak ada. Tapi yang penting kain itu mesti licin lah. Kain itu licin. Juga maukah kamu tengok sudah jisim? Maybe you can try a bit. Botol kosong dengan botol berisi air. Kalau botol itu kosong, senangkah dia boleh terjatuh? Cubalah sekarang kan. So mungkin kesannya dia ringan. Jadi apa? Kecenderungan dia untuk apa? Kecenderungan dia untuk mengekalkan dia punya keadaan juga bergantung kepada jisim kan. Kalau benda berat, kalau dia pegun, senang tak kita gerakkan? Susah kan kalau ringan. Okey, itu satu. Sama juga dengan yang ini. Yang ini kadang-kadang akan membingungkan sedikit. Kamu letak duit shilling, lepas tu kamu tarik dengan laju, lepas tu duit shilling itu jatuh. Kenapa? Apa? Ada apa? Ada permukaannya, katakan dia licin, dia tarik dengan laju, maka dia jatuh. Dia jatuh sebab inersia. Bukan. Kamu tak rasakah ini contoh yang tidak bagus? Sebab dia jatuh kan. Dia jatuh. Sedangkan itu bukan main point-nya. Main point-nya ialah apa? Kalau kamu tarik dengan cepat, kedudukan duit shilling ini tidak akan berubah. Dan oleh itu dia stay di situ. Kan? Dan sebab sudah tidak ada kertas, oleh itu dia jatuh. Dia jatuh bukan sebab inersia, dia jatuh sebab dia masih di situ. Nampak kan? Sebenarnya contoh tak bagus ini. Kamu tak pernah kan nampak contoh ini lepas tu bingung? Jadi dia jatuh, jadi dia pegun, lepas tu dia bergerak. Itu inersia ke apa? Kan? Okey, apa contoh lagi? Ya dah. Kamu cuba kumpulkan buku-bukumu. Lepas itu kamu stack buku-buku kamu di atas meja. Buku tak? Lepas tu kamu, yang pertama apa? Cuba tarik buku daripada yang paling bawah. Okey, itu yang pertama.
Yang kedua ialah buku-buku kamu kena bergerak. Kena bergerak, tapi kamu pegang semua buku-buku itu kecuali buku yang teratas. Kemudian tiba-tiba kamu berhenti. Nah, apa akan terjadi? Ya, sementara kita menunggu video, jadi yang pertama itu kamu nampak apa? Kita mau terangkan. Dia banyak buku, lepas itu kamu tarik buku yang paling bawah kan? Ini apa terjadi? Dia jatuh ke bawah. Yang buku-buku di atas jatuh ke bawah lah, di kedudukan yang hampir sama kan. Jadi macam mana kita terangkan, sebab buku-buku di atas itu asalnya pegun. Jadi bila kamu tarik dengan cepat begini, dayanya sedikit saja, terus dia masih lagi di kedudukan, dia akan masih pada keadaan yang pegun, so dia akan bergerak sampai dia jatuh. Ya, yang kedua pula, yang sedang bergerak itu apa yang kamu nampak? Belakang nggak? Oke, coba yang bagus. So, yang pertama ini yang pertama tadi kan foto dengan kamu tarik dia dari bawah dengan laju, apa terjadi? Jadi foto itu yang ada apa? Foto ini pada asalnya tegun, bila kamu tarik pun dari bawah dengan cukup laju. Dan itu cukup licin, so dia akan terus di kedudukannya sama. Terus yang ini pula, ini pula buku-buku di atas, kamu tarik buku di bawah dengan laju. Buku-buku di atas adalah pegun, maka itu dia akan terus pegun. Oke, yang ini masih ada beda sedikitnya. Tolak ke belakang. Coba kamu tapi dia tolak ke belakang. Macam mana caranya? Coba. Apa bedanya yang ini? Pegun, oleh itu dia terus pegun. Nah, apa bedanya pula dengan yang ini? Dia pegun. Pegun tetapi pula sekarang dia bergerak ke belakang. Ini kita mau bikin nanti. Sekarang yang kita mau sebenarnya adalah yang bergerak dan berhenti. Pertama kamu pegang dulu buku, lepas baru menekan. Yang ini kamu buku di atas. Satu lagi nanti. Kamu tolak buku atau tolak buku? Bagaimana kita mau pilih sebenarnya? Kalau ini sebenarnya apa? Buku di atas, dia turun, lepas itu di bawahnya bergerak, dia masih turun kan? So benda yang sama, bukan yang kita mau. Kita mau kaji apa? Bila dia sedang bergerak, ya bukannya pada mulanya kita mau dia bergerak, bukan pada mulanya kita mau dia. Betul. Kamu tunjukkan yang ini adalah sama dengan apa kan? Yang kamu tunjukkan yang itu adalah sama dengan case yang ini. Sebab buku di atas adalah pegun, tiba-tiba di bawahnya bergerak, terus di atas masih lagi pegun, tidak boleh itu diri juga sama. Oke, good try. Tapi yang sekarang kita mau yang apa? Yang bila dia sudah sedang bergerak dan tiba-tiba dia berhenti, ataupun tiba-tiba di bawah berhenti, apa akan berlaku kepada benda yang di atas? Oke, ada kan? Oke. Bagus yang las ini kan? Yang las ini kan macam betul-betul menjadi kan? Oke. Ya. Oke, very good. Tetapi itu adalah situasinya pada awalnya pegun. Dia pegun di atas bas, tiba-tiba bas bergerak ke depan.
Nah, betul, bagus. Nah, itu sangat jelas. Betul sudah? Oke. Tapi kita mau sekarang di situasi kedua. Yang tadi adalah dia turun. Dia ada pegun, nggak boleh itu dia akan terus pegun kalau dayanya tidak cukup. Kan? Saya mau satu video yang menunjukkan ini. Dia sedang bergerak. Oke, dia di atas pas lah, dia tak gerak. Oke, tapi pas sedang bergerak tiba-tiba pas berhenti. Apa akan terjadi kepadanya? Oke, coba lagi. Oke, bagus. Jadi menampaklah kan sebenarnya eksperimen sebenarnya boleh dibuat di mana-mana. Tidak semestinya ada makna yang lengkap kan. Oke, jadi yang ini. Oke, yang apa? Dan bagaimana kamu terangkan? Nah, apa yang berlaku di situ? Bergerak, tapi yang di bawah itu terlanggar sesuatu. Oke, objek bawah sedang bergerak kan? Objek di atas dia tak bergerakan, dia di atas itu saja kan? Tiba-tiba objek di bawah terlanggar sesuatu, ini berhenti. So objek di atas, kenapa? Tengok balik, ayat yang kita ada hanya satu, yaitu pegun akan terus pegun. Kalau bergerak, dia akan terus bergerak. Itu dia. Kan, kamu kena berhati-hati juga. Saya tahu, kamu mau terangkan. Bila kamu explore ya, kamu boleh fikir banyak-banyak benda. Tapi nanti bila balik jawab soalannya SPM kan. Sebenarnya bukan kata jawab soalan SPM. Tapi kan kita sudah mulai dengan pernyataan ini. Kenapa pula situasi ini? Pula kamu ada benda lain yang menolaknya dan sebagainya. Kan? Oke, coba sekali lagi. Benda di atas ini apa berlaku? Pada awalnya dia apa? Pegun. Oke. Awalnya dia pegun. Bergerak. Pegun. Pegun. So lepas itu bila yang di bawah itu tiba-tiba berhenti, apa berlaku kepadanya? Dia bergerak. So awalnya dia pegun. Lepas itu dia bergerak. Sebab hukum inersia mengatakan bahawa dia akan menentang. So pegun jadi bergerak. Macam ngam. Yalah inersia itu apa? Menentang. Tapi sebenarnya dia bukan menentang, kan dia menentang perubahan. Dan cenderung dia mengekalkan keadaan asalnya. Betul kan? Kalau dia pegun, dia akan terus pegun. Kalau dia bergerak, dia akan terus bergerak. Kecuali ada cukup daya paduan untuk mengubah. So, situasi apa yang ini? Pegun ke, bergerak ke, ataupun pegun bergerak. Oke? Jadi di mana silapnya? Ada silapnya? Replay. Kita dengar replay. Nanti kita nampak. So pada awalnya dia pegungkan di atas kotak. Lepas itu yang di bawah itu berhenti, jadi dia terjun ke depan. Betul? Ataupun silap? Mana silapnya? Patutnya dia pegun bergerak. Tapi yang ini dia pegun bergerak kan? Kan? Jadi apa jawabannya? Gimana silapnya? Kotak yang saya cakap tadi, pada awalnya kotak putih bergerak, kotak hitam itu pegun kan? Lepas itu dia bergerak, lepas itu di bawah itu tiba-tiba berhenti, kotak hitam itu terus tumbuh. Jadi sepatutnya penerangannya apa?
Bergerak pegun. Keempat lagi. Pegun bergerak bergerak. Pegun bergerak bergerak pegun. Hukum Newton ke-11. Kita baru sains. Nampak sudah? Saya nampak sedikit clue sudah kamu tadi. Saya kata pada awalnya dia pegun. Right? Pegun bukan pada awal sini ya. Sini. Yang di bawah bergerak. Orangnya bergerak. Oke, yang hitam, tapi yang hitam itu dia stay saja di situ kan. Itu dia pegun kan. Pegun. Oh. So bila tiba-tiba di bawah itu berhenti, dia tiba-tiba pula tahu pula dia pergi bergerak ke depan. Macam mana dia tahu? Something is wrong kan? Gimana silapnya? Saya nampak sudah, macam tadi saya nampak sudah kamu cakap apa? Saya dengar kamu cakap kedua-duanya bergerak. Ada kan? Siapa cakap tadi? Yang hitam nih, kan gitu sekarang. Yang hitam nih, apa berlaku pada yang hitam nih? Ini kan Pegun. Oh, pegun. Lepas itu tiba-tiba dia bergerak. Ya, kamu boleh saya delete. Kamu delete orang itu. Kamu delete kotak putih itu. Kamu konsentrasi saja pada kotak hitam. Tengok pada kotak hitam saja. Dia sedang bergerak dan dia terus bergerak. Oh, dia sedang bergerak. Sekejap. Jangan lupakan yang depan ini ya. Nah, sekarang di sini dia sedang bergerak dan dia terus bergerak lah. Dia ada sebabnya dia berhenti. Senang ditipu. Sekali lagi. Yang hitam itu sini dia sedang bergerak bersama-sama dengan yang putih. Itu saya katakan, kamu sudah kamu cakap tadi dia sedang bergerak. Saya cakap dia pegun, kamu pun kata dia tidak, dia sedang bergerak. Dan oleh itu bila di bawahnya tiba berhenti, kalau tiada daya untuk memberhentikan dia pun teruslah bergerak. Sebab itu memang naturalnya benda bergerak, dia akan bergerak sendiri. Bukan bergerak sendiri, sorry. Dia akan terus bergerak kecuali ada daya untuk memberhentikan dia. Itu dia akan terjadi. Nampak kan? Walaupun benda yang mudah, dia apa? Nah, ya memang ada beza situasi ini. Nah, dia ada sedikit beza. Ini sisi ini kemudian tak cepat. Pegun. Ini pun foto yang sama juga saya rasa itu sebetulnya panas. Ini ada kaitan Iya sih. Nah kan, memanglah ada sedikit-sedikit dia punya berbeza, dia punya kelakuan, dia punya apa. But still what we want to know is, adakah penerangan yang berlainan? Adakah dia masih konsep yang sama? Sebab yang ini jelaskan. Ini mau jelaskan. Benda yang pegun akan terus pegun. Bila kamu tarik dengan cepat di bawah, tak cukup daya, so dia terus pegun. Nah di situ kan, so dia pegun. Tetapi ini pula seakan-akan dia akan rasanya dia tertolak ke belakang. Termasuk kalau kamu berdiri di situ. Dan kalau kamu berdiri di situ, lantai kamu bergerak ke depan, kamu akan merasa seolah-olah kamu tertolak ke belakang. Setuju? Nah itu saya tertipu. Tetapi bagaimana kamu terangkan? Adakah dia masih pegun-pegun? Ataupun kenapa pula tiba-tiba dia mau bergerak? Dan adakah itu hukum lain? Ataupun dia sebenarnya pegun-pegun? Kan? Pas bagi belakang, Oke, bagus. Saya nampak ada improvement sudah. Sebab kamu tahu dia memang pegun-pegun. Kan kamu tak pergi coba ubah kamu punya teori. Oke, so persoalannya kenapa pula dia akan terjatuh? Dia akan coba pegun sebab dia ada di sini. Kan? So kamu pikirkan kenapa pula dia terjatuh ke bawah. Kamu coba buat slow mo, kamu akan nampak itu. Memang dia pegun-pegun, tetapi teruskan. Kan?
Macam pula dia ada benda menolaknya kan. Tapi apa bezanya? Sebab kamu tengok dua case pun sama. It's almost the same kan? Kenapa pula ini tiada daya menolaknya? Kenapa ini tiba-tiba pula macam ada daya menolaknya? Kan? Yang ini terjatuh kan? Ini tak terjatuh tadi kan? Kenapa tiba-tiba ini pula wujud? Okay. Ataupun memang ada daya ke? Tiada daya. Nah, saya tanya saja, macam mana kita terangkan? Mungkin ada daya, tapi tak logik pun lagi ada tiba-tiba ada daya di situ. Itu tipu lagi kan? Kita akan terpikir ada daya kan? Sebab itu yang pertama saya kata ada daya yang menolak. Saya berpikir mana logik? Benda yang sama. Kenapa tiba di sini tiada daya, sini ada daya? Itu sebenarnya tiada daya. Tiada daya yang menolaknya ke belakang. Tapi kamu nambah sedikit sudah. Kamu kata geseran sini beda dengan geseran sini. Penghasilan. Teruskan lagi. Kamu slow mo lah tengok apa berlaku. Apa beza ini dengan langkah-langkahnya? Kamu nampak yang kalau dia licin dengan cepat dia tak akan terjatuh kan? Kayak ini kasar sedikit kan dengan lambat sedikit. Oke. Still kamu kena terangkan kenapa dalam case ini di mana geserannya lebih tinggi, kenapa dia akan terjatuh? Kan kamu masih tak terangkan. Kamu nampak sudah cirinya kan? Tapi kena terangkan mengapa dia akan terjatuh kalau geserannya cukup. Dan kalau kamu tarik dengan lebih perlahan, terlalu perlahan pula akan berlaku. Kamu pikir, testing je. Oke, soalan bagus. Kamu kata jisim ya kan, jisim botol kan. Kamu kata mau jisim sama ke tidak? Kan? Tapi masalahnya tadi kamu nampak ini dia berlaku, adakah jisimnya sama? Tidak. Macam tidak sama. So, macam mana kita tentukan adakah jisim yang akan mempengaruhinya? Macam mana? So kita buat eksperimen dengan jisim yang sama, ulang dengan permukaan yang berlainan. Kan? So, kalau benda itu masih terjadi, maksudnya bukan faktor jisim. Kan? Nah, itu cara kamu buat. Oke, bagus. Rekod itu. So bagus, kamu sudah buat ini. Oke, langsung kita tengok. Sebab tadi kamu kata jisim, mungkin jisim kan? Jadi kita guna jisim yang sama. Kita nampak yang kertas ini, yang licin, yang akan terus berbun. Yang ini pula dia bergerak dan seolah-olah dia tertolak ke belakang. Ke belakang. Tengok betul-betul. Saya bagi clue-nya sudah. Ke belakang. Tengok lagi ini. Saya baca. Ini saya baca. Tengok saya bacanya apa berlaku. Tertolak ke belakang kan? Ke belakang kan? Tengok betul-betul. Tengok dia tertolak ke belakang kan? Iya. Dia ke belakang sekali. Dia ke belakang kan? So maksudnya sebenarnya, oke kita nampak sudah memang faktor geseran yang di bawah. Satu geseran sedikit, satu geseran besar. Tetapi dia masih sepatutnya dia pegun dan dia juga pegun. Kan? Tetapi ada sedikit perbezaan di sini. Apa perbezaannya? Kita betul-betul sekali lagi ya. Nah, saya bagi di repeat saja. Nah, bagi slow mo, bagus. Oke, slow mo. Jadi kedua-duanya jisim sama, kedua-dua mempunyai kecenderungan yang sama untuk mengekalkan keadaan pegunnya. Tetapi Iya, namanya yang pegun. Ya, dia coba mengekalkan kedudukannya. Dia coba tak bergerak. Tetapi, guna perkataan kamu sendiri. Adakah dia betul-betul tertolak ke belakang? Tengok betul-betul. Dia bukan tertolak ke belakang. Dia ke depan. Apa yang ke depan? Kakinya ke depan. Kakinya ke belakang. Kakinya kepala ke depan. Iya.
Dia sebenarnya cuba kekal pada kedudukan di sini sebab dia pegun. Sebab dia ada inersia. Nampak tak? Dia sebenarnya cuba kekal pada kedudukan sini. Okay? Tetapi bila dia ditarik, tengok apa yang berlaku sebenarnya. Slow mo. Yang itu berjaya. Yang ini berjaya kekal di kedudukan sini. Sebab daya di sini sangat sedikit dan sangat cepat. Sangat singkat. Yang ini, kamu tengok apa berlaku padanya. Dia sebenarnya bukan, nampak tak? Apa yang bergerak? Kakinya dipaksa bergerak ke depan sedikit. Sebab di situ geserannya ada. Cukup besar untuk menggerakkan kakinya ke depan. Dia sebenarnya bukan mau coba gerak ke belakang. Dia coba kekal di kedudukannya, tetapi kakinya ditarik ke depan. So apa akan berlaku? Nah, jika kamu tengok box ini, dia masih di kedudukan asal, tapi kakinya ditarik ke depan. Kalau mau pastikan ini senang saja, suruh satu orang berdiri atas lantai, lepas itu tarik kakinya ke depan. Apa akan berlaku pada dia? Adakah dia ditolak ke belakang? Bukan, kakinya ditarik ke depan dan badannya akan coba kekal pada kedudukan asal. Oleh itu dia akan rasanya sendiri seolah-olah ditolak ke belakang. Maka lalu nampak benda yang senang kan? So dia ada sebabnya. Dia masih lagi pegun dan coba terus pegun. Belum, satu lagi. Untuk yang tadi, satu lagi. Bila kamu dibas, jadi kita tahu sudah yang apa? Bila dibas, so bas tiba-tiba ataupun lantai tiba-tiba bergerak ke depan, kamu akan coba pegun kan? Tetapi kalau kaki kamu di atas lantai kan? So kamu akan rasa tertolak ke belakang. Oke, kelas. So kalau dia sedang bergerak, tetapi tiba-tiba dia berlanggar, apa akan berlaku kepada kamu? Depan atau ke belakang? Kenapa? Kakinya ke depan nggak? Iya. Ya ini pula sebenarnya apa? Bergerak pada masih lagi dia akan bergerak. Oke. So pada awalnya dia duduk dalam bas, dia tak jalan-jalan dalam bas. So oleh itu dia pegun kan? Dia duduk dalam bas yang sedang bergerak, walaupun dia tak berjalan di dalam bas, jadi dia pegun kan? Bergerak, dia sedang bergerak bersama-sama dalam bas, walaupun mungkin dia tak rasa dia bergerak. Sama lah dengan kamu sekarang, kamu sedang bergerak ke pegun. Kamu rasa kamu pegun, tapi sebenarnya kamu sedang bergerak. Pegunlah, sebab kamu sedang duduk atas kursi yang berada atas lantai, yang berada atas bumi. Bumi sedang berputar. Tapi kamu rasa kamu sedang kamu rasa kamu sedang pegun. Kecuali tiba-tiba bas berhenti, kamu akan rasa kamu tertolak ke depan. Tapi sebenarnya hakikatnya kamu sedang kamu bukan pegun, kamu sedang bergerak tadi. So bila tiba-tiba lantai kamu pegun, kamu masih akan coba bergerak. So kamu macam tadi, kamu akan nampak seolah-olah dia akan tergumbang ke depan. Dan kalau kamu sedang berdiri, kaki kamu atas lantai, bermaksud kaki kamu akan ke depan atau ke belakang berbanding badanmu. Ke belakang. Ataupun nanti kamu coba lagi dengan botol tadi. Oke. So kamu di bumi, sebab bumi bergerak, kamu pun bergerak, kamu rasa akan pegun sebab benda di sekeliling kamu pun bergerak dengan laju yang sama. Kecuali tiba-tiba bumi itu berhenti bergerak. Nah, kamu tak terpelanting ke depan. Ada kan cerita Superman?
Ada bercerita Superman, dia mau pusing balik masa, lepas itu dia pusingkan itu bumi. Dia pusing itu bumi. Kalau dia pusing itu bumi dengan laju, apa akan berlaku kepada kita semua terpalanting keluar itu. Oke, so last ini. Buat eksperimen ini dengan tunjukannya ini. Oke, jadi ini, tengok apa boleh berlaku. Jangan tengok part pertama lihat, karena itu part pertama dia kan pegun bergerak. Oke, sedang bergerak sudah. Oke, mulai dari sini ya. Oke, dia sedang bergerak. Oke, so yang botol di atas pun sedang bergerak, bagus. Tapi tiba-tiba di bawahnya berhenti. Nah, tengok botol tuh. Apa terjadi sebenarnya? Kenapa? Sebab dia memang pun sedang bergerak, tapi kenapa dia terjatuh begitu? Yang tadi buku tidak? Ini dia. Nah, yang ini pula kenapa? Apa bezanya? Indonesian kurang, tapi mungkin kamu boleh coba nanti buku pula. Itu you can try kalau dia punya begini pula, kan? Kalau dia bukan berdiri tegak. Tapi sekarang dia nah, tengok dia punya, kenapa dia punya kaki itu? Pastinya kenapa kakinya di belakang? Melekat pada benda itu maksudnya ada apa? Ya, ada daya geseran. Bila di bawah itu berhenti, dia sebenarnya mengenakan daya geseran pada kakinya. So kakinya pun akan diperlahankan. So kakinya diperlahankan, tapi badannya masih mau teruskan ke depan dengan laju yang sama. So oleh itu, nah, kenapa dia? Sebab kakinya di belakang sudah nampak, sebabnya tadi ada geseran sedikit. So badannya bergerak ke depan dulu. Sebab dia pun memang pun dia sedang bergerak. So kamu bayangkan kamu sedang bergerak, ini susah sedikit lah. Nah ini eksperimennya apalah kalau kamu sedang basikal. Berbasikal, tiba-tiba basikal diberhentikan, kamu terpelanting ke depan. Ya, kita kok ada gambar juga yang penunggang motosikal. Oke, so penjelasannya masih perlu kamu guna. Dia sedang pada asalnya dia dalam keadaan bergerak. So bila tiba-tiba bas berhenti di bawah, dia akan coba mengekalkan keadaan pergerakannya. So oleh itu seolah-olah dia terbang ke atas, ke depan. Oke, so the next question ialah pula, apa pula kaitan kecenderungan ini yang kita panggil sebagai inersia? Apa pula kaitannya dengan jisim? So kalau kita ada dua tong kosong dengan tong berisi pasir, kamu coba gerakan dia, yang mana gak senang digerakkan? Oke, yang kosong. Oke, manakala kalau dia sedang bergerak dan kamu coba berhentikan, yang mana senang diberhentikan? Yang berisi pasir senang di tetapi kalau dia sedang bergerak, yang mana senang berhentikan? Oke, kalau dua-dua pegun, kamu coba gerakan yang mana senang digerakkan, yang kosong. Oke. Kalau dia sedang bergerak, kamu coba tahan dia dan kamu coba berhentikan dia. Sekarang kamu cakap yang senang diberhentikan, yang berisi ya, yang berisi juga senang diberhentikan, senang diberhentikan. Okay, maybe, I don't know. Kamu balik kamu buat eksperimen. Keton pasir. Tetapi dari segi ayat fiziknya, dia cakap inersia ialah kecenderungan mengekalkan keadaannya, kan? So kalau kamu rasa dia bergantung pada jisim. So semakin besar jisim, semakin besar inersia. I'll show you what's the problem. Sekarang kamu rasa jisim meningkat, inersia meningkat, kan? So dia akan lebih susah untuk digerakkan.
Ada tadi susah ataupun senang dibentik? Sepatutnya. Susah ke sana, kamu rasa? Susah untuk digerakkan, senang dihentikan. Senang macam. Ya, nanti kamu buat eksperimen dan apa lah. Tetapi kalau kita cakap ini saya adalah kecenderungan dia untuk mengetahui keadaan asalnya dia itu sama berbentuk ataupun bergerak. Ayat ini salah. Dia sepatutnya susah dibandingkan dan juga susah untuk jadi bandingkan. Kalau itu ayat, oke, so this is your homework. Kamu pikir benda ini, clue-nya memang dia susah dibandingkan. Sepatutnya. So kamu tengok apa yang kita tersilap di sini.